Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa masih dengan tema yang sama nih, yaitu hobi jadi cuan bersama dengan Mbak Rona Saslidarsi. Oke Mbak Rona, kita lanjutkan lagi obrolan kita ya Mbak ya. Tadi kan sempat kita menyinggung tentang pembagian waktu untuk memotret. Itu biasanya dari jam berapa ke jam berapa Mbak? Kalau misalnya di outdoor dan itu pagi, itu enaknya dari jam 7 sampai jam 10. Dari jam 11 sampai ke jam 12 tuh kan panasnya udah terik banget kan. Cahayanya udah gak bagus ya? Iya. Oh gitu. Kalau foto itu lebih enak indoor atau outdoor sih Mbak menurut Mbak? Kalau aku pribadi sih lebih senang outdoor ya dibanding indoor. Kenapa? Soalnya kalau outdoor itu kita bisa nge-explore. Oh iya benar sih. Nah, kalau indoor kan tok di sana aja gitu kan, kecuali propertinya lebih banyak. Baru bisa lebih dieksplor lagi kan. Terus ruangannya lebih luas. Udah gitu aja. Tapi lebih enak lagi indoor kalau misalnya kita pintar mainin lighting kayak gitu. Oh, betul. Lebih enak. Jadi nggak ganggu cuaca gitu, ya. Benar. Cuman propertinya itu mau diapain lagi? Ide harus lebih banyak. Idenya harus lebih banyak gitu kan. Mau abis ini mau di set kemana lagi gitu kan, terus apalagi abisnya gitu. Tapi kalau di outdoor ya beneran tergantung sama cahaya matahari gitu kan. Kalau misalnya dia panas banget kan kasihan di kliennya juga gitu kan. Nah kalau persiapan nih Mbak sebelum motret itu biasanya apa aja Mbak? Persiapan sebelum motret palingan itu ngecek lagi kameranya masih berfungsi atau enggak, dicek lagi baterainya full atau enggak, memori juga dilihat slot memorinya, memorinya tuh kira-kira kapasitasnya masih banyak atau enggak gitu, memorinya error apa enggak, palingan lebih ke sana sih. Oke. Pernah nggak sih Mbak terjadi kendala-kendala yang padahal yakinnya udah aman nih sebelum pergi tapi ternyata ada kendala? Pernah dong, paling sering malah. Apa itu Mbak? Ketinggalan baterai pernah malah. Nah gimana kalau Ketinggalan baterai ya nelpon orang rumah anterin. Kalau kemarin tuh lagi ngejep wedding, kameraku nggak mau motret. Maksudnya nggak mau motret tuh nggak bisa jepret? Nggak bisa. Terus gimana tuh? Balik lagi nanya siapa yang punya kamera bisa dipakai. Hari itu juga ada vendor juga, kebetulan lagi sama vendor yang lain. Ya udah balik ke studio ambil kamera. Beneran nggak bisa kemarin tuh. Untuk cepet ya? Iya, terus juga memori juga pernah. Memori itu paling bisa dibilang paling fatal sebenarnya kalau nggak bisa, karena slotnya kan kecil tuh, ada yang bisa kekunci atau enggak. Nah kalau misalnya di memori itu ada yang kekunci terus patah, itu kan nggak bisa dipakai memorinya. Oh iya. Terus memori sih kadang kalau misalnya error juga kan harus dicari lagi. Intinya harus kalau memori itu harus punya cadangan memori yang lain. Jadi kalau fotografer tuh nggak bisa hanya satu memori, harus punya cadangan ya. Baterai pun juga kayak gitu, nggak bisa satu, harus ada cadangannya yang lain. Oke. Nah ketika terjadi itu mungkin pas awal-awal Mbak motret itu sempat kebingungan gak sih? Panik Iya kan. Kalau sekarang mungkin gitu udah tahu nih gimana cara menyiasatinya. Nah kalau awal-awalnya itu pasti panik sih. Gimana tuh Mbak? Di sini gimana? Aduh gimana lagi? Aduh. Itu siapa yang ngebantu awal-awal Mbak? Ada nggak? Nggak ada. Nah, tapi ya abis itu tenang, udah mikirin lagi apa. Oh ya udah deh cari dulu lah di mana gitu, hubungin siapa yang punya, ya udahlah, dah. Kalau sekarang udah ngalir aja udah enak ya ngejalaninnya ya. Nah ada nggak sih Mbak rencana Mbak yang mau Mbak lakukan ke depannya terkait dengan profesi yang sedang Mbak jalani ini? Pengen motret tapi pengen punya kerjaan, pengen job tapi bukan di Bengkulu toh, pengen ada di luar. Oke, pengen di luar ya, berkarir di luar. Jadi nama vendorku bisa ada di luar juga kayak gitu. Jadi bukan di kotaku sendiri. Oke, jadi tantangannya lebih besar nih. Oke, nah kalau menjadi seorang fotografer itu kan mengenai angle, mungkin juga mengenai pose-pose itu harus banyak inspirasi. Nah itu Mbak dapatnya dari mana? Itu kita bisa cari referensinya di Instagram, bisa dilihat kan.
dari foto-fotonya orang, oh gini berarti kalau misalnya dibikin kayak gini terus dimodif kayak gini dikit bisa dong. Satu lagi di Pinterest Oh iya benar. itu lebih banyak ngasih ide. Oke, berarti rutin ya buka itu ya? Ya, malah lebih sering juga kalau bisa nonton drama Korea. Drama Korea? Iya, Banyak juga pasti di sana. banyak. Kalau misalnya dramanya lebih ke arah romance, itu banyak posenya. Oh jadi ini hobi-hobi yang tersalurkan ya? Iya. Berkesinambungan ini ya? Atau enggak kan bisa dilihat dari apa sih pamflet film atau apa, itu bisa jadi contoh juga gitu kan. Terus novel atau buku tuh cover depannya juga bisa. Dari manapun ya, kalau memang udah jiwanya di sana, udah melek tuh, udah Iya. tahu ya. Nah itu kan kalau inspirasi motret mungkin lebih enak lah ya nyarinya. Kalau ngedit nih, kalau edit kan warnanya, komposisi dan lain-lainnya, itu inspirasinya dari mana Mbak? Kalau ngedit itu sebenarnya tuh balik lagi sih, kita pengennya gradingnya tuh seperti apa, pengen warna yang seperti apa. Kalau misalnya pengen warna yang earth tone, berarti kita harus bikin dia warna earth tone. Tapi kalau pengen bikin warna soft, berarti kita bikinnya soft. Itu tergantung permintaan klien kah atau dari Mbak sendiri? Yang pertama itu dari kita sendiri, yang kedua kadang kliennya yang ada yang minta. Oh gitu. Mbak aku mau nanti editnya warnanya kayak gini ya, atau misal dia abis scroll Instagramku, abis di scrollnya dia ada nemu satu foto, satu tone yang menurut dia serak, dia kasih aku mau tone-nya warna ini ya, yang agak ada magentanya sedikit, itu pernah. Atau Mbak aku nanti mau tone-nya tuh sesuai sama Instagramku ya, kan Instagramku lebih warnanya coklat katanya kan. Oh iya. Ya udah aku maunya ada coklat-coklatnya gitu. Udah kayak gitu palingan. Oh gitu ya. Kalau kan Mbak dari kapan? 2018 ya Mbak? Iya. 2017, 2018 ya? Dari kuliah lah. Dari kuliah ya pokoknya ya, udah ngambil job-job itu. Terasa nggak sih Mbak perbedaan editingnya? Karena kan warna ciri khas per tahun tuh biasanya beda nggak sih Mbak? Enggak, aku ngerasain lah. Iya kan? Beda. Nah Jadi, beda kan? Nah, Kalau itu gimana, misalnya Mbak, rasanya? buka IG ku dari awal sampai yang sekarang itu berasa bedanya. Sentuhan kasar sama halusnya itu berasa. Oh iya ya, warna-warnanya juga beda. Iya, beda. Kalau sekarang lebih trennya kayak gimana Mbak? Lebih banyak orang sukanya gimana? Kalau sekarang itu sebenarnya baik lagi ke pribadinya masing-masing sih kalau soal warna. Dia tuh kayak kalau misalnya tiap tahun tuh orang suka tone warna yang berbeda-beda sebenarnya. Oke. Ada yang pada saat ini lagi booming warnanya kecoklatan, coklat semua tuh pasti. Terus abis ini tahun ini misalnya warnanya soft semua gitu. Iya sih biasanya samaan gitu ya. Mm-mm. Kalau tahun ini apa? Tahun ini masih ada yang soft, ada yang apa sih warna-warna bumi itu, warna-warna pastel itu masih menjamur sih. Kalau waktu awal Mbak terjun ke dunia fotografi ini, itu warna-warna yang kayak gimana? Tone yang kayak gimana? Itu tonku lebih ke dibilang soft bukan, tapi hampir menyerupai kayak gitu. Jadi kayak ibaratnya tuh kita masih belum tahu dasarnya warna kan, jadi nggak tahu siapa bilangnya itu. Pokoknya seperti itulah ya. Karena awal kan masih main Photoshop kan. Iya. Nah, sedangkan dulu tuh aku diajarin Lightroom itu 2015 atau 2016 ya. Itu seniorku bilang, "Nak, kalau mau coba belajar warna, main Lightroom deh," dibilangin. Oh gitu. Oke. Mbak sekarang kita jeda sebentar ya Mbak ya, nanti kita kembali lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.